Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita diperingatkan, yaitu setengah daripada tanda-tandanya mengandalkan amal, yaitu nuqsanur raja' inda wujudiz zalali, berkurangnya optimis atau kecil hati di saat dia dalam keadaan trader atau ada kesalahan. Kalau suatu saat oleh Allah diperjalankan semangat berhasil, dia optimis, harapan besar berhasil. Kalau suatu saat agak tidur, kesandung kesalahan, kelupaan, pesimis, kecil hati, seolah-olah tidak berhasil. Berubah-ubahnya hati di saat dengan kondisi seperti itu, maka ini menunjukkan tanda-tanda bahwa hati itu mengandalkan amalnya. Mestinya yang diandalkan hanya Allah, tempat bergantung pada Allah. Tapi karena kelemahan manusia itu sendiri, tempat lupa, tempat salah, tempat dzulm, tempat kufur, berubah-ubah hati, maka seharusnya hanya mengandalkan pada Allah. Tapi kita terpleset mengandalkan pada amal-amal kita. Mari para hadirin hadirat, para mujahidin wal mujahidat, kita koreksi keadaan kita masing-masing. Apakah kita benar-benar tetap mengandalkan Allah dalam perjuangan kita, usaha kita, baik di saat kita trader, keadaan semangat, positif dan sebagainya. Memang satu segi, di samping kita berjuang, baik keadaan trader, semangat, tetap harus optimis bahwa Allah Maha kasih sayang kepada kita, Maha pemberi anugerah, Maha Esa, Maha tunggal anugerahnya, tunggal ghafurnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya para itu. Di samping itu tentunya kalau kita berhasil giat, kita gembira, syukur, fadzul Allah Ta'ala, kita digerakkan untuk berjuang. Di saat pesimis, di saat kecil, mungkin trader atau kesandung kesalahan, di samping tetap harus optimis memandang Allah. Namun kita satu segi harus menyesal, harus mohon ampun pada Allah atas ketraderan kita.
Dan mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak tidur lagi dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fa'tamiduna ala dzalik al-ubad wal muridun fal awal ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tan'imi fiha wa najati min azabillah ta'ala. Golongan pertama yang dia mengandalkan itu amal-amal itu, ini kebiasaannya ubad aling ibadah lahir. Mereka berjuang untuk mencapai surga dan kenikmatan-kenikmatan dalam surga, diselamatkan dari siksa Allah Ta'ala. Ini pikiran mereka, perjalanan mereka yang belum sadar kebanyakan begitu. Maka di saat mereka tidur, maka pesimis, kecil hati. Ini kalau kita angen-angen, ini kelemahan bertumpuk-tumpuk para hadirin hadirat. Pertama, dia tidak memahami, tidak menyadari la haula wala quwata illa billah. Dia bisa beramal, bisa berbuat, ini semata-mata anugerah Allah Ta'ala, tapi dia merasa bisa beramal, walaupun tidak diucapkan, perasaan seolah-olah ini amal saya. Maka dia tidur, dia pesimis, kecil hati, harapan tipis dan sebagainya. Di saat mereka dalam keadaan pasang, semangat, optimis, seolah-olah yang menentukan ini amal-amal ini, pada itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhirun ya'tabiduna 'alaiha fi usuli ilallah wa kasfil astari 'anil qulubi wa husulil ahwalil qa'imati biha. Kalau golongan pertama dia berjuang untuk mencari surga, kenikmatan surga dan selamat siksa neraka. Perjalanan yang kedua ini yaitu dia berjuang untuk mencapai wusul, untuk mencapai sadar, dibuka talbir hajinya dan seterusnya. Namun di situ tetap yaitu merasa seolah bisa beramal, bisa berjuang untuk wusul, sadar memang bagus dan baik, tapi merasa bisa beramal. Ini yang sangat fatal dalam alam tauhid baratnya. Bahkan di samping diaku amalnya karena tidak disadari, sedang perasaan, punya perasaan bisa dan sebagainya. Ditambah lagi yaitu mengandalkan amalnya, bergantung bukan pada Allah, tapi bergantung pada amal, pada makhluk-makhluk Allah itu. Maka seolah-olah di saat dia itu dalam keadaan pasang semangat, optimis seolah berhasil dan sebagainya. Di saat dia tidur, kesalahan, pesimis, kecil hati. Mari para hadirin hadirat, mujahidin mujahidat, kita koreksi keadaan kita bersama-sama. Kita termasuk mana para mujahidin mujahidat. Bismillahirrahmanirrahim. Mahalakam ru'un arafa qadra nafsi. Tidak akan mengalami kerusakan orang yang tahu akan kedudukannya. Kebalikan dari ini ialah zalim. Tidak akan mengalami kerusakan orang yang tahu akan kedudukan dirinya. Kebalikannya adalah zalim, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat bergantung Allah, dia bergantung pada amal. Tempat kudrat Allah, merasa saya dan sebagainya. Para hadirin hadirat dan mujahidin mujahidat, mari kita koreksi keadaan kita masing-masing.
Apa kita sudah selamat, tepat, tahu keadaan kita sendiri, kedudukan kita sendiri di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar tahu dirinya hamba, maka ada yang dihambai. Lemah, tidak tepat dan seterusnya, maka tahu Allah yang maha dan sebagainya. Mari para mujahidin dan mujahidat kita lihat pribadi kita masing-masing. Mari dalam harian kita, dalam perjuangan kita, dalam usaha kita, dalam perjalanan hidup ini, para mujahidin dan mujahidat, dalam kehidupan ini biasanya diawali dengan melihat sesuatu. Orang yang melihat ini sedikit banyak dia dilingkari oleh yang dilihat. Melihat kebaikan, keburukan dan sebagainya. Kalau kita tidak melihat sesuatu, tidak berjuang hanya melihat Allah yang meliputi segala sesuatu itu, maka itu awal suatu kehancuran tauhid kita para mujahidin wal mujahidat. Bahkan kalau tidak merubah, tanda perjalanan menuju kehancuran agama kita para mujahidin wal mujahidat. Semua diawali dengan memandang dengan mata lahiriah, dengan mata hati atau perasaan. Sejarah perjalanan suatu perjuangan manusia, makhluk Allah, iblis makhluk malaikat muqarrabin, bahkan ketuanya para muqarrabin, raisul muqarrabin. Setelah Nabi Adam dicipta oleh Allah, dia melihat Nabi Adam tidak penglihatan penjaban yu'ti kulladzi haqqin haqqah, tapi penglihatan yang bertentangan dengan yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Tidak memberikan hak pada yang berhak, Allah Ta'ala, haknya Nabi Adam, tapi dia melihat dengan tidak yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Sebaliknya, dia melihat dengan sebaliknya yu'ti, haknya Nabi Adam dihormati, tidak diberikan. Hanya Allah dihormati, tidak diberikan. Dia kelihatan selain Allah, dirinya, kepentingannya, perkembangan sehingga hancur lebur, tidak merasa para mujahid. Yang seharusnya hanya melihat Allah, merasakan Allah, diberi peningkatan. Hadirnya Nabi Adam tidak kuat, dia melihat selain Allah dan Nabi Adam, tidak yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Apa yang hancur para mujahidin. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada kamu. Ini penyakit yang sangat berbahaya sekali para mujahidin. Pernahkah kita merasa seperti itu para mujahidin? Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin billahi tiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirtawatina kariba alu bainana ya Rahman. Para mujahidin, manusia diberi sifat salah, sifat lupa, sifat dolim, kubur para mujahidin. Ini karena kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan membuktikan ghafar-ghafurnya pada hambanya yang dia tahu diri para mujahidin. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu dirinya sendiri para mujahidin. Sebagai hamba yang lemah, yang salah, yang dosa, bahkan tidak tahu Tuhannya, yang ditahannya nafsunya, saya untuk saya dan sebagainya para mujahidin.
Pernahkah kita seperti itu? Itu sebetulnya kami sendiri. Siapa yang seperti kami ini mari segera tobat kembali. Mumpung masih ada kesempatan para mujahidin. Ya mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi pertolongan kemampuan, bisa fafiru ilallah wa rasulillah, berjuang di belakang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mujahidin. Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam pertama gilang gemblang di tanah surut, nanti di akhir zaman akan gilang gemblang lagi. Kita termasuk yang nyukuri, bisa menemukan, bisa merasakan, meningkatkan terhadap kenikmatan di akhir zaman ini. Justru kita diberi kenikmatan, kita tidak tahu. Mana mungkin kita bisa merasakan itu semuanya para mujahidin. Suatu contoh misalkan, kalau ada suatu dawuh hadis, Islam pertama gilang gemblang di tengah surut, nanti di akhir zaman akan gilang gemblang lagi. Pada kondisi itu yang relevan, di saat kondisi seperti ini tidak ada yang pantas jadi guru. Sulit menemukan seorang guru yang memenuhi syarat, sebagaimana sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih. Jadi mahal sekali. Pada kondisi seperti itu, para ahli mengatakan gantinya salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa salawat? Karena Allah malaikatnya selalu bersalat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dan para malaikat menyintai Nabi kita, menyintai umatnya Nabi kita. Maka diberi kesempatan untuk bersalawat, doa pada Allah untuk Nabi tercintanya. Sebelum Allah menyertai kita, mendahului, melaksanakan, menyintainya, memberi salawat untuk Rasulullah SAW. Begitu juga para malaikatnya. Baru memerintahkan kita umat Islam ini supaya ada doa salat untuk beliau. Maka dari kita bersalawat, berarti kita beserta Allah, beserta malaikat bersama-sama berdoa untuk Nabi tercinta kita. Maka kita menyatakan wa habibina. Di saat itu hadirlah salawat Allah kama anta ahli pada mujahidin dan mujahidah. Dia tidak ada guru yang memenuhi syarat. Orang yang belum menemukan guru yang dimaksud, siapa yang masuk di dunia yang fana ini, keluar dari dunia yang fana ini, belum menemukan guru yang dimaksud, maka dia keluar dari dunia ini membawa dosa-dosa yang banyak sekali. Bahkan dia tidak merasa bila membawa dosa yang banyak itu pada hati-hati. Seandainya ketemu umpamanya ternyata persyaratannya lebih berat, pribadi jiwanya, raganya, diminta gurunya harus diberikan, itu pun dengan gembira. Mbak Yai mendawahkan, aku tidak sanggup jadi murid, apalagi jadi guru. Itu tawadhu beliau. Beliau, Allah memperjalankan beliau mampu jadi guru. Kita rasakan para pengamal ini. Bahkan Allah memperjalankan Mbak Yai mampu membuat kurikulumnya. Bahkan Allah memperjalankan Mbah Yai yang sangat relevan menjalankan sholawat yang kebersamaan tidak guru ini. Para ahli mengatakan gantinya sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu sholat itu yang ada relevan dengan gilang gemblang di akhir zaman, ya wahidah ini kan dirangkai satu ajaran lillah bila lirrasul birasul lil ghazbil ghaz yu'ti kulladzi haqqin haqqa taqdimul anfal aham sumal anfal fal anfa. Dengan sholawat
dengan doa-doa Allah barik fima khalaqta dan seterusnya. Para mujahidin dari awal pun bahaya demikian. Di saat kondisi begitu di akhir zaman memprihatinkan sekali. Dengan adanya kondisi gilang gemilang Al-Mahdi Al-Adil tidak guru, beliau prihatin sekali pada itu. Berjuang lahiriah dan batiniah, salawat diperbanyak. Beliau benar-benar telah merasakan betapa prihatinnya dengan kondisi tidak ada guru yang pantas, dengan Al-Mahdi Al-Gilang Gemilang dan Al-Adil di akhir zaman ini. Berjuang sehingga Allah memberikan anugerah dengan lahirnya salat Allahumma kaman ta'alu, dan lahirnya salawat Allahumma ya wahid ya ahad ya wajidu ya jawab, dirangkaikan dengan ajaran-ajaran yang menuju gilang gemilang nilai ketulusan ibadah, yaitu lillah semata-mata hanya Allah tanpa pamrih. Ini tidak berarti kita menolak pemberian Allah surga dan seterusnya, tidak. Hanya kita ini membebaskan dari cengkram nafsu kita yang kita tetap tidak bisa berkutik oleh nafsu kita. Maka fokus konsentrasi kita hanya Allah para mujahidin. Tidak mandang diri kita pada porsi itu, pada kondisi itu, hanya Allah para hati-hati. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah melahirkan, dan ternyata sangat tepat sekali beliau diberi kesempatan derek-derek berjuang fafirillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya memang derek dia ikut Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam di dalam menciptakan gilang-gilang di akhir zaman ini para mujahidin. Jadi kesimpulan hal ini adalah yang menciptakan gilang-gilang di akhir zaman yaitu murabbi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin akan terjadi gilang gemilang tanpa yang mengambil murabbi kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan para mujahidin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan kesempatan ikut berjuang fafirillah wa rasulillah min yaumana hadza ilal qiyamah, di belakang Bahyai, di belakang Kanjeng Nabi, untuk jami alamin pada amin amin ya rabbal alamin. Mari para mujahidin di samping kita, keluarga kita, anak cucu kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar daerah kita masing-masing, bangsa kita, bangsa Indonesia, umat manusia, mudah-mudahan diberi fadhil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mujahidin dan mujahidat yang kami hormati, tentang gilang gemilang, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan satu ajaran lillah dan billah. Manusia asalkan mau secara teori logika, kemampuan karakter manusia mampu ikhlas, walaupun hanya 10 detik, hanya 15 detik, mampu mengfokuskan hanya ingat Allah, lain tidak, hanya untuk Allah, lain tidak, alam semesta dirinya Allah, mampu walaupun hanya berapa detik. 10-15 detik ini bukan sia-sia, itu fadhil yang besar sekali dari Allah Ta'ala. Ikhlasirun min syiri istaudatuhu qalba man ahbabtuhu nun ibadi. Allah berfirman dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas itu siri, setengah daripada siriku Allah yang kusimpan di hati hambaku yang kucintai. Betapapun besar hebatnya siri Allah berupa ikhlas dalam hati manusia, kecintaan Allah pada manusia, ketepatan itu walaupun 10 detik, 10 detik itu digunakan kesempatan masya Allah luar biasa. Berhati-hati. Ada seorang alim mengatakan, ikhlaskanlah amalmu, sesungguhnya amal ikhlas sedikit telah mencukupi bagimu. Tidak berarti tidak amal, tidak.
Mari pada kita, di samping kita amal banyak, mari kita belajar ikhlas. Misalkan satu majelis, ya kita mengambil 15 detik. Nanti akan istirahat, akan aktivitas, akan istirahat dan seterusnya. Akan belajar, akan istirahat. Kita mengambil waktu 15 detik untuk memfokuskan, fokus hanya Allah. Hanya untuk Allah, alam semesta diri Allah, di samping Allah dan seterusnya. Ya mudah-mudahan pada hati-hati saya matur diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum bisa, kami yakin dengan fadl Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat berkahnya kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan acara akad pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan baik kesadaran kita bersama. Perjuangan kita bersama fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam min yaumana ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian sekian sementara, waktu dan tempat kami persilakan Jamaah Waidah Pusat. Demikian para hadirin dari pusat, mari kita perhatikan dan mari seperti tadi disampaikan acara-acara, baik acara di Nganjuk dan seterusnya termasuk di Susanah, mari mujahadah kita katutkan karena hubungan yang kuntut tadi yang mudah sekali lagi diterima amal-amal beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi mudah-mudahan diambil dosa-dosanya, diberi husnul khatimah. Demikian pula kita juga demikian, mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, di samping kita taubati, dan nanti suatu saat kita nyusul, mudah-mudahan kita juga diberi husnul khatimah. Mari dengan lillah bil rasul bi rasul kita tata hati kita. Al-Fatihah.